Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara membuat kuis online dengan layanan Google Form. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya. Langkah pertama, silahkan buka aplikasi web browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian, silahkan teman-teman buka Google Drive. Karena di sini saya udah login menggunakan akun Google saya hanya tinggal memilihnya dari sini. Oke, sebelum saya membuat Google Form-nya, saya mau membuat folder baru dahulu ya, agar nanti tidak berserakan. Saya klik baru, lalu saya buat folder. Nah, nama folder di sini misalnya saya buat kelas A. Oke, klik buat. Saya akan masuk ke dalam folder yang saya buat tadi. Nah, di sini saya akan membuat Google Formulirnya. Caranya, klik baru, lalu pilih yang lainnya, itu paling bawah. Klik Google Formulir. Oke, baik. Di sini tampilan Google Formulir waktu pertama kali dibuka. Formulir tanpa judul. Ini akan menjadi judul kuisnya nanti ya. Misalnya di sini saya buat ulangan harian 1 TLJ. Itu mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Ya, untuk deskripsi ini teman-teman boleh sesuaikan mau diisi apa. Biasanya ini saya buat informasi soalnya. Misalnya soal terdiri dari 3 pilihan ganda dan 2 esai. Nah, teman-teman boleh sesuaikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Jadi, klik pertanyaan tanpa judul. Di sini kita belum masuk ke bagian soalnya ya, teman-teman. Ini kita baru mau memberikan pertanyaan seputar biodata siswanya yang akan kita berikan ujian ini. Jadi contoh di sini saya buat pertamanya adalah nama lengkap. Nah, pilihannya jawaban singkat. Biasanya otomatis sih kepilih ya. Jawaban singkat. Setelah itu yang wajib diisi ini harus kita aktifkan. Biar nanti saat pengisian biodata tidak ada siswa yang tidak mengisi nama lengkapnya, karena ini wajib diisi. Lalu berikutnya kita tambahkan pertanyaan lain. Setelah nama lengkap biasanya saya buat kelas. Klik tanda plus yang ada di sebelah kanan soal. Nanti akan bertambah soal pertanyaannya di bawah ya. Pertanyaan berikutnya adalah kelas. Di sini kita pilih, kalau tadi nama lengkap kita pilih jawaban singkat, sekarang kita pilih drop down. Nah, kelas di sini yang kita masukkan opsinya. Misalnya di sini saya buat XI TKJ 1, lanjut tambah opsi XI TKJ 2, lanjut tambah opsi XI TKJ 3. Nah, teman-teman boleh sesuaikan jumlah kelasnya. Di sini saya buat kelasnya hanya ada 3 aja. Sama seperti tadi, ini wajib diaktifkan. Ya, teman-teman, wajib diisi. Selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau buat kuis ini untuk mengutip alamat email. Karena setelah siswa selesai mengerjakan kuis ini, siswa tidak akan saya tampilkan nilainya secara langsung, karena nanti ada soal berbentuk esai, jadi itu harus saya koreksi manual. Oke, saya masuk ke setelan. Nah, pada bagian umum saya akan centang kumpulkan alamat email, simpan. Nah, nanti pada bagian
judul dan deskripsi, di bawahnya itu akan ada pengumpulan alamat email. Jadi nanti siswanya boleh mengisi alamat emailnya pada bagian ini. Karena nanti setelah jawaban mereka saya koreksi selesai, nilainya akan kita kirimkan dari alamat email yang mereka masukkan di sini. Nah, kita akan masuk ke bagian soal ya teman-teman. Klik tambahkan bagian, kita klik. Nah, di sini jadi bagian 2 dari 2, bagian tanpa judul. Di sini bagiannya akan saya buat menjadi pilihan ganda duluan ya. Saya buat pilihan ganda. Deskripsinya biasanya kalau pilihan ganda pilihlah jawaban yang paling benar. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke pengaturan lagi nih teman-teman. Kita masuk ke setelan lagi. Nah, pada bagian umum ini ya, di sini ada perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Ini artinya kalau siswa kita yang mengerjakan kuis ini hanya boleh mengisi kuis ini 1 kali aja. Nah, kalau ini tidak diaktifkan, mereka boleh mengisinya berulang kali ya. Jadi ini biasanya nggak saya aktifkan biar nanti siswanya boleh mengerjakannya berulang kali. Lalu kita masuk ke presentasi. Nah, ini ada 3 pilihan: tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link. Nah, ini tampilkan link ini biasanya nggak saya aktifkan karena saya nggak menerima tanggapan dari mereka. Lalu yang pertama, tampilkan status progres, ini saya aktifkan. Yang kedua, acak urutan pertanyaan. Nah, pada pengaturan acak urutan pertanyaan ini fungsinya biar nanti siswanya, antara siswa satu dan siswa lainnya, soalnya itu beracak ya, urutannya teracak sama seperti UNBK ya. Saya centang acak urutan pertanyaan. Untuk pesan konfirmasi ini akan tampil pada bagian akhir saat siswa sudah selesai mengerjakan kuis ini. Jadi saat dia klik tombol selesai, maka tampilannya kalau tidak kita ubah ya, ada di sini tanggapan Anda telah direkam. Atau kalau mau kita ubah, boleh aja. Mungkin seperti ini. Oke, jawaban Anda sudah direkam. Sekarang kita masuk ke tab kuis ya. Nah, ini ada jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan biar nanti kita bisa menyortir nilainya. Nah, karena kita di sini mengumpulkan alamat email, pilihan nanti setelah peninjauan manual. Karena ada soal esai, jadi saya harus koreksi manual. Jadi ini saya aktifkan. Kalau teman-teman pakai soal bentuk pilihan ganda semua, boleh pilih yang atas karena nilainya pasti akan otomatis terhitung. Nah, yang bawah responden dapat melihat, ya nonaktifkan nilai poinnya. Nah, jawaban yang benar di sini setelah siswa selesai mengerjakan kuis ini, jawaban yang benar itu akan tampil ya. Jadi ini nggak saya aktifkan biar mereka belum tahu nih jawaban yang benarnya yang mana. Mungkin saat pertemuan baru saya jelaskan mana jawaban yang benar, karena dikhawatirkan nanti mereka melakukan kecurangan, jadi menggunakan nama orang lain untuk mengerjakan kuis ini lalu melihat jawaban yang benar, dan saat dia masuk ke dalam kuis ini ya pasti dia sudah menjawabnya dengan benar semua. Lalu yang atas itu pertanyaan tak terjawab, ini biasanya juga nggak saya aktifkan. Lalu simpan. Nah, nanti di sini akan muncul poin total nilai. Jadi di sini saya mau buat 5 soal ya, 3 pilihan ganda dan 2 esai. Jadi untuk bagian nilai nanti akan saya buat 1 soal 20 poin. Kemudian seperti tadi ya, setelah bagiannya sudah ada, pada bagian 2 ya, kita klik tambah pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama ini udah saya siapkan di Microsoft Word ya. Ini contohnya.
contoh pertanyaannya dalam pilihan ganda ada 3 dan esainya ada 2. Oke, caranya, jadi pertanyaannya nanti teman-teman ketik di sini kayak tadi ya, kayak kelas nama lengkap ya. Ini saya copy paste aja di sini, klik kanan copy, masuk ke jendela Google Chrome nya, klik kanan paste pada bagian pertanyaan ya teman-teman. Lalu opsinya ini boleh teman-teman copy juga dari sini ya, klik kanan copy lalu paste. Nah, untuk opsinya ini hapus aja ya, karena kalau kita copy paste dari yang bullet and numbering ini ngikut dia teman-teman, jadi kita hapus aja. Tambahkan opsi untuk membuat opsi selanjutnya ya, klik kanan paste ya, sama seperti tadi, bullet dan numberingnya kita hapus. Nah, itu kalau caranya satu-satu nih teman-teman. Jadi kita bisa copy paste ini semua, tapi syaratnya ini harus kita nonaktifkan numberingnya ya. Ini saya matikan aja. Nah, udah saya copy semua ya. Tadi kan yang Megaco sama H32 ini tuh udah saya copykan ke optionnya ya. Jadi yang belum ini dari SIP sampai codec lah, copy aja semua ya, klik kanan copy. Nah, ini pada bagian opsi saya klik kanan paste. Nah, otomatis dia akan muncul pada bagian-bagian opsi yang lain. Nah, untuk kunci jawaban kita klik menu kunci jawaban di sini. Nah, pilih jawaban yang benar. Tadi di kunci jawabannya Megaco lah jawaban yang benarnya. Klik aja di sini teman-teman. Nah, untuk bagian poin tadi seperti ketentuan awal yang saya buat. Jadi satu soal, karena ini ada 5 soal ya. Jadi satu soal untuk mendapatkan nilai 100 poin nilainya adalah 20. Atau teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi setiap soal bisa beda nilainya, boleh aja. Ya, ini teman-teman. Klik selesai. Oke. Soal 1 udah jadi. Ini boleh wajib diisi, boleh enggak, tapi ini biasanya saya aktifkan aja biar nanti enggak ada soal yang kosong. Nih. Lanjut kita tambah soal. Pertanyaannya saya copy aja seperti tadi. Klik kanan copy, masuk ke jendela Google Chrome-nya, paste. Nah, jadi lanjut kayak tadi ya nih teman-teman. Ini saya hilangkan bulletnya, maksudnya numberingnya, lalu kita copy di opsi 1, klik kanan paste aja. Oke. Kunci jawabannya soft which ya. Poinnya tetap 20. Selesai. Wajib diisi. Lanjut soal ketiga. Pada dasarnya ya. Ini saya copy, paste, saya hilangkan numbernya, klik kanan copy, paste. Kunci jawabannya ya, sesuaikan, poinnya 20. Selesai, wajib diisi. Nah, ini soalnya tidak ada yang berbentuk gambar nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada bentuk soalnya yang bergambar, nah ini biasanya di soal yang seperti ini. Di bawah ini bentuknya gambar misalnya. Kita boleh klik pada bagian gambar di sini, icon gambar ya. Nah, kita bisa cari melalui komputer kita. Nah, silakan masukkan gambar apa aja ya. Ini contohnya, ini gambar Nezuko ya. Open,
Nah, di sini akan tampil gambarnya ya, teman-teman. Untuk pengaturan lainnya, biasanya ada titik 3 di sini, kita klik aja mau rata kiri, rata tengah, rata kanan ya. Kalau rata tengahnya seperti ini, rata kanannya seperti ini, kirinya ya. Kalau mau ini karena gambarnya kebesaran boleh dikecilkan. Nah, seperti ini kalau bentuknya ada, bentuk soalnya ada gambarnya ya teman-teman. Bukan di soalnya aja, tapi di jawabannya juga boleh. Nah, di jawaban seperti ini di sampingnya itu biasanya ada tambahkan gambar. Ini boleh teman-teman tambah aja gambarnya ya. Ini gambar mic, contohnya aja ya, ini misalnya aja yang teman-teman. Kalau teman-teman punya soal yang berbentuk gambar, begini caranya. Oke, ini saya hapus ya teman-teman. Jadi cara untuk masukkan gambarnya seperti itu. Ini saya hapus juga. Oke, ini soalnya pilihan gandanya udah 3 nih teman-teman. Saya mau masuk ke bagian berikutnya. Jadi bagian esai. Kita klik tambah bagian ya. Nah, bagian 3 dari 3. Di sini akan saya ganti menjadi esai. Esai. Ya. Jawab, isilah pertanyaan di bawah ini dengan tepat ya, kurang lebih seperti itu. Sama seperti sebelumnya, kita tambah soalnya langsung aja karena pengaturannya udah nggak ada ya. Pertanyaan pertama ini saya copy aja, jelaskan tentang administrasi server, klik kanan, paste. Nah, ini teman-teman bisa pilih paragraf karena jawaban singkat mungkin jawabannya nanti bisa panjang, jadi kita pilih paragraf aja. Kunci jawabannya kita kosongkan karena ini esai ya teman-teman, tapi kita isi poinnya aja. Jadi saya buat poinnya 20, wajib diisi, ini diaktifkan. Lanjut soal berikutnya, tugas utama seorang admin server, klik kanan, paste, pilih paragraf, poinnya kita isi, wajib diisinya kita aktifkan ya. Jadi kurang lebih ini contoh soalnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat pratinjaunya, boleh klik icon pratinjau di sini ya, klik, nanti jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Contoh alamat emailnya saya isi reza592@gmail.com, nama lengkap Reza Pahlevi, pilih kelas misalnya 11 TKJ 1. Berikutnya, nah ini jawabnya salah-salah aja ya, mungkin benar, saya masih ingat. Server, ini misalnya aja nih ya teman-teman, saya isinya asal-asal. Kirim. Nah, hasilnya jawaban Anda sudah direkam. Oke, baik nih teman-teman, misalnya aja ini udah saya kirimkan ke siswa saya, lalu mereka sudah menyelesaikan ujian ini. Jadi kita sebagai pembimbing mereka, sebagai guru mereka, bagaimana sih cara untuk mengoreksinya? Nah, kita masuk pada bagian respon nih teman-teman ya. Pada bagian respon nanti akan muncul alamat email yang telah mengisi kuis ini. Nah, jadi ini ada 2 alamat email. Jadi ini alamat email yang pertama tadi saya isi, ini yang kedua yang barusan saya isi tidak saya tampilkan ya teman-teman. Jadi nama yang pertama Reza Pahlevi, yang nama yang kedua itu Reza Pahlevi 2. Jadi untuk pengoreksiannya ini baru pilihan gandanya aja nih teman-teman yang dikoreksi ya. Jadi untuk pilihan ganda udah ketahuan mana benar mana salahnya, tapi kalau bagian esai itu belum ada koreksi otomatis, jadi ini kita harus koreksi manual aja ya. Caranya kita masuk ke bagian pertanyaan ya,
ini ada bagian pertanyaan, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita buat di formulir tadi, kayak nama lengkap, kelas, dan lain-lainnya ya. Jadi pada bagian esai itu 2 soal yang paling bawah. Ini jelaskan tentang administrasi server dan apa tugas utama seorang admin server. Nanti teman-teman bisa sesuaikan mana soal yang untuk pilihan ganda dan esainya. Jadi ini saya buat yang pertama, soal esai yang pertama ya. Jadi ini jawabannya. Jawaban yang pertama ada salah satu ML jawabnya kayak gini. Jadi karena ini benar, saya checklist centang yang warna hijau ini benar, maka nilainya akan muncul 20. Nah, ini untuk soal yang jawabannya salah, ini saya klik yang tanda salah, maka nilainya akan 0. Karena ini cuma 2 aja nih yang baru ngisi, mungkin nanti teman-teman dapat respondennya banyak, pasti ini nggak sedikit inilah, nggak cuma 2, pasti banyak isinya nanti ya. Karena ini cuma 2, jadi cuma 2 ini aja yang saya koreksi, lalu simpan. Itu baru pertanyaan esai yang satu nih teman-teman. Esai yang satunya lagi, klik aja. Nah, ini akan tampil jawaban mereka kayak tadi. Ini benar, saya klik checklist ya, nilainya muncul. Nah, kalau ada kondisi nih teman-teman, jadi siswanya ngejawabnya setengah benar, kita boleh tidak menekan keduanya, kita boleh langsung ngasih nilai aja. Misalnya setengah benar kita kasih nilai 10 ya, nggak masalah nih teman-teman. Lalu simpan. Oke teman-teman, jadi ini udah saya periksa semua, jadi nilainya udah tampil. Jadi ML yang pertama nilainya 80, ML yang kedua nilainya 40. Kalau sudah dikoreksi semua dan nilainya sudah muncul, kita boleh release score-nya nih teman-teman. Klik release score. Nah, karena responden cuma 2 ya, jadi ini dua-duanya saya centang semua responden, lalu kirim email dan rilis. Nah, nanti pada bagian siswanya, mereka akan mengecek email mereka yang masuk. Nanti akan ada tampilan bahwa ulangan harian mereka atau kuis mereka sudah diperiksa dengan nilainya akan dikirim ke email mereka masing-masing sesuai dengan apa yang diisi dalam formulir ini tadi. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau udah selesai, kita klik kirim di sini, lalu klik icon link yang ada di tengah ya, link yang ada di tengah. Inilah tautan untuk menuju ke formulir yang kita buat tadi. Inilah linknya teman-teman. Jadi link ini akan kita share ke siswa kita biar mereka bisa membukanya ya. Tapi karena ini kepanjangan, boleh kita pendekkan, klik aja di perpendek URL, maka nanti akan menjadi pendek URL-nya. Boleh kita salin. Tapi ini teman-teman, kalau misalnya ini masih kepanjangan, bisa aja kita pendekkan lagi dengan website penyedia jasa ya, penyedia jasa pemendekan link. Contohnya di sini saya biasanya pakai Bitly ya, Bitly. Nah, ini udah saya udah login. Kalau teman-teman belum pernah pakai ini, biasanya disuruh daftar dulu. Ini saya udah login dengan email saya. Kita klik create. Nah, URL yang tadi kita copy boleh kita pastekan di sini. Yang tadi kita salin bisa kita kopikan di sini. Nah, di sini sudah ada linknya. Jadi ini link yang akan kita kirimkan ke siswa kita nanti. Detailnya misalnya ulangan harian 1 TLJ ya. Untuk customize boleh kita ubah, boleh enggak. Kalau kita ubah, kita ngubahnya yang terakhirnya ini aja nih teman-teman ya. Misalnya UTS TLJ 1, save. Nah, ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa kita. Jadi mereka bisa masuk ke browser mereka lalu mengkopikan
sorry. Oke. Jadi mereka bisa kopikan link tadi ke browser mereka, maka mereka akan masuk ke Google Formulir yang kita buat, teman-teman. Untuk bagian tampilan, ini kan masih monoton banget nih teman-teman. Jadi kita bisa mengatur tampilannya melalui bagian tema, sesuaikan tema. Kita klik aja. Nanti di sini bisa kita pilih gambar, ya. Pilih gambar nih, ada bawaan juga dari Google-nya, atau kita bisa pilih gambar sendiri. Nih kalau dari bawaan dari Google-nya jadi seperti ini ya. Kalau kita masukkan gambar punya kita sendiri, kita klik bagian unggah, cari. Sini saya masukkan contoh yang tadi aja lah ya teman-teman. Kita masukkan karena gambar di komputer saya juga nggak banyak. Selesai. Ya, jadi yang tampil cuma kepalanya aja, jidatnya aja nih teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau sesuaikan ya boleh aja. Tapi kalau mau pakai gambar bawaan juga nggak masalah. Ini hanya untuk tampilannya aja nih teman-teman. Nah, pada bagian formulir tanpa judul yang di atas ini akan menjadi nama file Google Form-nya yang akan tersimpan di drive kita tadi ya teman-teman. Boleh aja samain dengan judul formulirnya, tapi boleh juga kita ubah UH TLJ 1 nih misalnya teman-teman. Oke, simpan aja, klik aja sembarangan, nanti dia tersimpan otomatis ya teman-teman. Nah, jadi di file di folder yang kita buat tadi akan berubah menjadi file yang kita rubah namanya di sini. Oke nih teman-teman, balik ke bagian responnya. Jadi kalau ini udah selesai nih nilai mereka, tadi kan kita udah kirim juga nilai mereka ke email masing-masing. Jadi ini teman-teman gimana kita menyimpan nilai mereka di sini. Jadi ini ada bagian titik 3. Nah, download tanggapan. Ini hasil downloadnya, kita buka aja. Oke, ini hasilnya. Jadi tampilannya kalau kita baru download hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, kan masih berserakan ya teman-teman. Jadi yang kita butuhkan ya nggak semuanya, paling cuma nama pengguna ya. Ini boleh kita hapus, nama lengkap, yang lain boleh kita hapus, kelasnya ya juga boleh kita hapus, kita delete aja. Nah, jadi seperti ini untuk mengambil data siswa yang tadi sudah ujian. Ini boleh kita pindah juga. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.